Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya sambutan. Dalam sambutan pengajian pada malam hari ini, mohon berkenan Bapak Purwadi untuk memberikan sambutan. Terima kasih Mas Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati pemateri kita malam ini Bapak Muhammad Hidayat MC Psikolog yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan pencerahan kepada kita dengan tema yang sangat bagus ya. Jadi bagaimana kita the power of the positive thinking ya. Ini yang sering memang problem-problem berkaitan dengan ibu bapak yang terkena atau terkonfirmasi positif, dan dalam beberapa pertanyaan beberapa hari yang lalu juga sering muncul kaitannya dengan hal seperti itu. Saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh tim yang telah berkenan memberikan bantuannya, bekerja sama dengan kompak sehingga kegiatan seperti ini yang kita mulai sejak Agustus tahun lalu, Mas Hidayat. Jadi kegiatan pesantren COVID ini dimulai dari tanggal 20 Agustus 2020. Kemudian sempat kosong. Jadi sebenarnya kita ini malah senang pas santren, tapi kalau tidak ada santrinya, itu sebenarnya begitu ya. Tapi hanya kira-kira 1 minggu sampai 10 hari setelah ada libur panjang bulan September, itu lalu banyaknya warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 sehingga mulai ada lagi santri-santri yang masuk ke pesantren ini. Dan selanjutnya di DIY terutama statistik pertambahan kasus baru COVID-19 ini ternyata terus bertambah. Kemudian kerjasama dibangun dengan PKU Muhammadiyah Yogyakarta, PKU Muhammadiyah Gamping, dengan Unisa, dan dengan shelter-shelter lain. Bahkan dalam perkembangannya sekarang peserta kajian ini tidak hanya dari wilayah Jogja, Mas Dayat, bahkan dari daerah-daerah di luar DIY. Jadi misalnya malam ini sepertinya juga ada dari Banten, dari Kalimantan Kalimantan Selatan kemarin ada ya, Kalimantan Timur ya, Kalimantan Timur kemarin ada, kemudian ada juga dari Sumatera Utara kemarin juga ada. Jadi ini sudah menasional. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang kita selenggarakan ini dapat bermanfaat kepada masyarakat, bahkan tidak hanya pada warga Muhammadiyah saja. Insya Allah Muhammadiyah sudah bertekad mendharma baktikan semua amal usahanya, kegiatannya, tidak hanya untuk warga Muhammadiyah, tapi juga untuk negeri ini. Demikian saya kira yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih yang sudah berkenan hadir, selamat bergabung. Dan pada Mas Dayat saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu. Mudah-mudahan Allah mencatat sebagai amal soleh dan diberikan pahala yang berlipat ganda. Amin ya robbal alamin. Saya kira itu waktu saya kembalikan kepada Mas Irwan. Nasrul minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami aturkan pada Bapak Purwadi yang telah memberikan sambutan dalam pengajian malam hari ini. Sebelum materi berlangsung, mohon izin untuk menyapa Bapak dan Ibu yang baru bergabung dari manapun berada, begitu Nj, karena tadi seperti sambutan dari Pak Purwadi bahwa jamaahnya ini bukan hanya dari Jogja seperti itu. Kami ucapkan selamat bergabung juga bagi Bapak dan Ibu jamaah
yang mungkin malam ini baru pertama kali bergabung seperti itu, J. Dan juga bagi jamaah yang sering bergabung dan kami ucapkan selamat bergabung juga. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya materi dengan tema bagaimana dahsyatnya gitu ya kehebatan untuk berpikir positif, terutama bagi kita di masa pandemi saat ini. Yang akan langsung disampaikan oleh Bapak Muhammad Hidayat, pada beliau disilahkan. Baik, matur nuwun. Terima kasih Mas Irwan selaku moderator ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bapak dan Ibu semuanya yang berbahagia, karena semoga dalam keadaan yang sehat ya, dan juga tetap harus bahagia, karena di zaman atau di masa pandemi seperti ini, iman dan imun itu menjadi satu kekuatan ya kita agar bisa terhindar ataupun bisa melewati fase-fase yang sulit seperti saat ini begitu. Nah, sebenarnya judulnya ini cukup berat ya, karena diminta untuk mengisi kajian di pesantren COVID. Ingin sedikit mengklarifikasi terlebih dahulu. Biasanya kan kalau yang ngisi kajian itu biasanya kalau di pesantren kan kalau mboten kiai nggih ustadznya begitu ya. Tapi di sini kan kiainya Pak Pur ya. Jadi saya itu santrinya Pak Pur sebenarnya di kampus. Jadi ini dawuh dari Pak Kiai kepada santrinya, ya bisanya cuma samina wa ta'na mengatakan Bapak dan Ibu sekalian. Jadi mohon izin nanti mungkin saya sedikit sharing mawon nggih kaitannya dengan positive thinking atau berpikir positif. Karena seperti yang sudah saya yakin ini bukan hal baru di Bapak Ibu sekalian, tapi ini dalam rangka untuk watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Karena iman dan amal soleh saja ternyata tidak cukup, harus ditambah dengan saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran begitu dalam surat Al-Asr ya. Jadi harapannya ini upaya kita, ikhtiar kita bersama untuk kita benar-benar bisa menjadi orang yang beruntung untuk mendapatkan pertolongan dari Allah, mendapatkan ridha dari Allah. Bapak dan Ibu yang insya Allah di dalam rahmat Allah, dalam kesempatan ini, insya Allah temanya seperti yang sudah sampaikan tadi Mas moderator ya, Mas Irwan. Beliau moderator dari segala acara Bapak dan Ibu. Jadi mau kalau yang ada acara, silahkan bisa mengundang Mas Irwan sebagai moderator maupun MC. Beliau Allah udah profesional ya. Sekaligus mempromosikan Mas Irwan ini ya. Promosi apa? Baik. Alhamdulillah Mas Dayat sekalian. Bisa di slideshow nggih. Kersanipun gambarnya siap. besar. Oke, Bu Nita, siap. Matur nuwun. Belum muncul nggih slideshow. Nih, baru loading ini. Biasa ini masa pandemi. Siap. Masa pandemi. Oh iya, siap. Sampun. Beban laptop jadi lebih berat ya. Jadi kadang-kadang kalau sudah dari pagi untuk kegiatan, kadang-kadang memang perlu bersabar untuk menunggu bekerja laptopnya. Semoga lancar, tidak ada kendala aja. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, mungkin sedikit ya sebelum berkenal menyampaikan. Nah, di sini mungkin ada yang kok beda antara orang dan fotonya begitu ya. Ya emang kata orang tuh banyak yang menyampaikan bahwa saya tuh mirip orang Arab. Makanya yang foto yang saya pajang di sini adalah foto Pangeran Arab gitu ya. Bedanya kalau itu Arab beneran, kalau saya Arab maklum gitu ya. Jadi mohon dimaklumi Bapak Ibu kalau ada hal yang kurang pas nanti mohon diingatkan. Ya, saya pendidikannya S1 S2-nya di psikologi UGM. Kemudian saat ini mengampu sebagai staf pengajar nggih, anak buahnya Pak Pur, Bapak dan Ibu nggih, di psikologi UAD. Kemudian sehari-hari selain mengajar, saya juga aktif di dunia pelatihan, training, khususnya pelatihan bagian kaitan dengan psikologi maupun soft skill begitu, dan sebagai asesor juga.
Nah, mungkin sedikit ini perkenalan dari saya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kalau ini foto saya beneran ya. Kalau tadi foto Pangeran Arab Bapak Ibu ya. Nah, baik, langsung saja mungkin nanti monggo kalau Bapak Ibu bisa diskusi, mungkin sesekali nanti dihidupkan ya mic-nya atau apa namanya ya suaranya agar nanti bisa interaksi nih. Nah, satu pertanyaan Bapak Ibu sekalian yang mungkin ini menjadi refleksi atau renungan kita bersama ya. Di usia kita yang mungkin sudah tidak muda lagi, di sini kan saya melihatnya banyak senior-senior, kemudian banyak rekan-rekan, teman-teman semuanya, rekan-rekan selecting, kemudian ya para senior juga banyak Bapak Ibu sekalian. Nah, kadang-kadang kita ketika ditanyakan sebuah pertanyaan, apakah kita sudah maksimal? Kira-kira jawaban yang paling tepat apa Bapak Ibu sekalian? Belum. Mungkin sebagian dari kita merasa sudah maksimal belum ya? Kayaknya belum deh. Kenapa? Karena mungkin ada yang bisa ditingkatkan lagi dari kinerja atau pencapaian kita saat ini begitu. Masih ada yang kurang optimal gitu. Nah, kemudian pertanyaan itu berlanjut kepada kita semua. Kira-kira apa sih kendala kita gitu. Ibaratnya kalau kita punya target, sudahkah target itu terpenuhi atau bahkan sudah terlampaui atau sebaliknya. Dari sekian target yang kita lalui itu sudahkah kita bisa mencapainya? Atau kalau kita misalnya membandingkan, misalnya ya dalam urusan akhirat terutama ya, tentu banyak sekali ya orang-orang soleh, para ulama-ulama soleh zaman dahulu misalnya, dengan pencapaiannya di usia yang masih relatif muda, sudah hafal Quran, sudah hafal ribuan hadis segala macam. Sedangkan kita saat ini, apakah kita sudah maksimal dengan upaya-upaya itu semuanya, dengan target-target itu semuanya, dengan target-target akhirat kita, terutama Bapak Ibu sekalian ya. Tidak terlepas juga dengan target-target duniawi kita yang insya Allah sebagai jalan untuk menggapai akhirat kita atau menggapai ridha Allah. Nah, ini ya mungkin ada beberapa poin-poin yang mungkin jadi apakah sebenarnya yang membuat kita nggak maksimal sampai saat ini, sampai detik ini itu apakah hal-hal di luar kita, kaitan dengan kebijakan pemerintah, aturan, sarana prasarana, modal, anggaran, fasilitas, gaji atau penghasilannya pas-pasan, ataukah bukan itu semua, ataukah yang lain yang berkaitan dengan justru malah faktor internal gitu ya, yaitu diri kita. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita bersama-sama merefleksikan ada sebuah kisah menarik ini. Ini dari seorang, ya bisa dibilang dia seorang motivator Ibu ya saat ini ya. Namanya Nick Vujicic, dia kelahiran Melbourne, Australia. Ya terlahir dengan paras yang bisa dibilang ganteng begitu ya, ukuran lelaki. Tapi ternyata dia terlahir tanpa lengan dan kaki. Saya yakin Bapak Ibu tidak asing lagi ya dengan sosok ini ya. Mungkin sering muncul di YouTube atau mungkin pernah membaca kisahnya segala macam ya. Jadi dia terlahir tanpa lengan dan kaki, jangankan tangan ya. Jangankan lengan ya, tangannya juga nggak ada dan sampai ke lengan begitu. Kakinya pun hanya kecil. Kalau Bapak Ibu bisa lihat ini ya, gambarnya itu kecil banget. Jadi ada semacam kaki kecil ya di sini ya. Dibilang kaki juga mungkin belum bisa karena itu hanya telapak kaki ya, bagian dari kaki, ujung kaki. Kayak kepet. Nah, tapi menariknya kisahnya Bapak dan Ibu sekalian, terlahir tanpa lengan dan kaki, di usia 10 tahun frustasi dan ingin bunuh diri. Tentu kita bisa memahami ya kenapa ingin bunuh diri ya, karena setiap hari dibully oleh teman-temannya, di macam-macam pembuliannya ya, terutama pembulian fisik begitu kan. Kemudian ada juga yang lari mendekati dirinya, kemudian kalau udah deket lompatin dia, akhirnya itu bikin beban emosi, beban psikologi yang luar biasa sehingga dia terpikir ingin bunuh diri. Tapi ternyata upaya bunuh diri yang dilakukan itu nggak pernah berhasil gitu ya, karena mungkin keterbatasan fisiknya juga membuat dia susah untuk bunuh diri kali ya. Jadi intinya tidak pernah berhasil Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kemudian Nick secara bertahap menemukan cara hidup tanpa anggota badan. Dia tahu bagaimana menggunakan komputer dan dapat mengetik hingga 45 kata per menit dengan menggunakan tumit dan kaki yang kecil tadi ya. Kemudian dia juga belajar untuk melempar bola tenis, bermain pedal drum, mendapatkan segelas air,
sisir rambut, sikat gigi, menjawab telepon, bercukur, berpartisipasi dalam golf, dan berenang. Intinya dia berusaha untuk hidup dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan sehari-harinya tanpa bantuan oleh orang lain. Dan itu pun ternyata berhasil, Bapak dan Ibu sekalian. Dan menariknya, secara akademik, Nick ini lulus dari universitas pada usia 21 tahun dengan 2 jurusan, yaitu akuntansi dan keuangan perencanaan. Selanjutnya, ia memulai perjalanan sebagai seorang motivator, dan sudah lebih dari 24 negara di 5 benua ya. Itu dia sudah mengisi, jadi udah keliling dunia, punya mobil Gold Holden, mobil yang miliaran harganya, dan uniknya menikah dengan seorang wanita yang secara fisiknya normal dan memiliki seorang anak, bahkan udah mau 2 ya kalau itu, kalau saat ini kayaknya sudah 2 Pak dan Ibu ya. Itu normal, luar biasa ya. Dan pernah diundang di Bali ketika itu, kalau tidak salah saya membaca di Google itu, 1 kali dia perform dalam sesi motivasinya ya, trainingnya itu sekitar 90 menit, itu gajinya setara 1,7 miliar kurang lebihnya ya, luar biasa. Dan uniknya adalah Bapak Ibu sekalian, ketika dia memberikan materi atau motivasinya itu, yang hadir itu mayoritas itu adalah orang-orang yang secara fisik normal, tapi ternyata secara mentalitas, mungkin secara motivasinya, mentalitasnya itu ada gangguan atau cacat begitu ya. Artinya banyak yang akhirnya orang yang murung, stres, depresi berat atau stres segala macam itu hadir di motivasinya Nick, dan dia terbangkitkan untuk berangsur-angsur menjadi lebih baik dan pulih begitu ya. Nah, menariknya ini mungkin secara keimanan mungkin ya ini berbeda dengan kita begitu sebagai orang Muslim gitu kan. Nah, tetapi dia punya keyakinan ketika Tuhan berusaha, hambanya berusaha, maka Tuhan akan memberikan jalan begitu ya. Dan dia selalu akhirnya ketika itu dia membuat satu kesimpulan yang dia pahami dalam pikirannya, bahwa segala yang diberikan oleh Tuhan itu tidak akan sia-sia, dan setiap kejadian itu memiliki maksud yang positif atau maksud yang baik dari Tuhan Yang Maha Esa begitu. Nah, kisah yang lain Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu juga pernah melihat seorang guru dari daerah Jawa Timur begitu ya, namanya Pak Untung. Tapi ternyata kisah ini, nama Untung itu hidupnya tidak seberuntung namanya begitu ya. Dia lahir tanpa lengan Bapak Ibu, masih punya kaki tapi tanpa lengan. Bapak Ibu bisa search di YouTube ya, cari di YouTube namanya Pak Untung. Di situ ada satu kisah video, ternyata dia itu sebagai seorang guru honorer lebih dari 20 tahun. Dan ketika itu di dalam video YouTube-nya itu, di YouTube dikisahkan, sempat diliput di media juga Pak dan Ibu sekalian, itu dikisahkan beliau itu kalau menulis di papan tulis menggunakan kaki. Coba Pak Ibu kita bayangkan deh, kita menulis menggunakan tangan aja, misalnya kita mengajar di kelas begitu ya, seharian misalnya menggunakan tangan menulis gitu, karena saya juga masih sering menulis mengajar menggunakan papan tulis ya, karena kebetulan mengajar statistika sehingga harus ada uraian soal, kemudian latihan soal dan sebagainya. Itu kadang-kadang ada 2 SKS, 4 SKS itu pegel rasanya ya. Nah, ini bayangkan aja, Pak Untung ini menulisnya menggunakan kakinya. Itu luar biasa pegelnya. Beliau cerita ya, pegelnya luar biasa, tetapi apalagi awal-awal ya, ketika dia harus menulis itu perjuangannya luar biasa. Nah, dan akhirnya dia berpikir bahwa dengan itu dia bisa berkontribusi dengan masyarakat, bisa ikut memajukan pendidikan, dan ternyata alhamdulillah belum lama beliau mendapatkan penghargaan ya sebagai guru inspiratif dari Kementerian Agama, karena beliau mengajarnya di madrasah gitu ya. Nah, ini luar biasa Bapak-Ibu sekalian. Yang kadang-kadang kita mengeluh ya Allah kok kerjaan kampus misalnya. Kadang-kadang kami merasa, wah kerjaan kampus tuh nggak habis-habis ya awal pandemi begitu ya. Tapi kita kadang-kadang lupa ya bahwa Allah sudah berikan kita banyak hal. Bahkan sampai sejauh ini mungkin Bapak Ibu beberapa mungkin terkonfirmasi positif ya, tetapi alhamdulillah masih diberikan kekuatan untuk bisa mendapat badan yang sehat atau bugar ya untuk melawan virus misalnya ya. Nah, atau yang lain Bapak dan Ibu sekalian, ini ya kisah Najah. Ini juga luar biasa Bapak Ibu, sangat inspiratif ya. Hafiz cilik yang mampu menghafal 30 juz
Al-Quran meski divonis lumpuh otak sejak lahir. Jadi ketika Najah lahir itu luar biasa, orang tuanya itu iya sedih karena sudah sama dokter sudah divonis lumpuh otak gitu ya. Tetapi orang tuanya selalu berpikir positif bahwa Allah pasti mempunyai suatu rencana yang indah begitu menghadirkan Najah di keluarga mereka. Sehingga setiap hari itu disetelkan murotal, kemudian orang tuanya juga ngaji di dekatnya Najah dan sebagainya. Ternyata lama-kelamaan di usia 2 tahun, 3 tahun, ketika Najah itu mulai berbicara, kata-kata yang keluar itu adalah ayat Quran begitu. Sehingga sama orang tuanya dihadirkanlah seorang guru tahfidz gitu ya untuk membimbing Najah ini agar hafalannya itu urut dan sebagainya. Sehingga Masya Allah dia bisa walaupun dalam kondisi lumpuh otak bisa hafal juz 30. Bahkan sempat diundang berapa kali diundang di televisi ya. Ketika itu ada adegan menarik sekali seperti yang kita ketahui ulama kita, ustadz kita, guru kita Syekh Ali Jabir almarhum yang beberapa waktu lalu meninggal pun sangat terinspirasi dan sangat memberikan apresiasi yang luar biasa dengan Najah, bahkan beliau sempat mencium kakinya ketika itu. Ini Masya Allah ya, tidak pernah disangka, tetapi ternyata salah satu kunci yang disaringkan oleh orang tua adalah buah dari berpikir positif, terutama berpikir positif kepada Allah. Itu luar biasa. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, jadi dari proses berpikir positif tadi gitu ya, dari beberapa kisah tadi ya, tokoh-tokoh tadi atau kisah inspiratif tadi, mulai dari Nick, kemudian Bapak Guru, Pak Untung, begitu kan, kemudian juga kisah Najah Hafiz Cilik ini mengingatkan kita kembali bahwa ternyata dengan keterbatasan yang mungkin secara kasat mata orang melihat dia memiliki banyak kekurangan, tetapi ketika memiliki keyakinan, kemudian selalu berprasangka baik sama Allah, maka ternyata ketika Allah menghendaki, tidak ada yang tidak mungkin. Ketika Allah meridhai, tidak ada yang tidak bisa diraih begitu. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin mengajak Bapak untuk kita sedikit merefresh ya otak kita ya dengan brain gym sedikit ya Bapak Ibu. Mungkin tidak asing lagi ya, sudah tidak asing gambar-gambar ini. Tapi coba kita tebak-tebakan ya Bapak Ibu ya. Apakah sisi yang berwarna biru berada di kiri dalam atau kiri depan? Monggo boleh open mic jawabnya atau boleh di chat di fitur Zoom ya biar ada interaksi ya Bapak dan Ibu sekalian. Kira-kira yang di warna biru berada di depan, kiri dalam, atau kiri depan, Bapak dan Ibu? Kiri depan. Kiri dalam. Kiri depan. Kiri dalam. Oke, baik. Ada yang bilang kiri depan, Kiri kiri depan. dalam. Kiri Oke. dalam. Kiri dalam. Kiri dalam. Kiri dalam. Kilas Depan. iya. Oke. Ada yang melihat opsi yang lain, Bapak dan Ibu? Coba dibalik yang melihat kiri depan, bisa nggak difokuskan untuk pemusatan perhatiannya membuat jadi kiri depan, dan kiri depan membuat balik agar bisa jadi kiri dalam atau kiri belakang. Bisa dua-duanya ya. Ada yang sudah bisa melihat dua-duanya? Oke. Menarik ya jawabannya, ada yang depan, ada yang belakang ya. Ya, bisa dua-duanya ya. Oke, good. Monggo lagi Bapak Ibu, ini bagian dari brain gym ya, senam otak biar kita lebih fresh. Kemudian ini juga kubus kecil dalam kubus besar atau kubus besar kerowak. Monggo bisa di chat atau open mic silakan. Bisa dua-duanya. Kubus besar yang kerowak. Oke, ada yang pertama mungkin melihat kubus besar yang kerowak. Kubus kecil. Oke. Iya, kubus kecil dalam kubus besar. Oke, tapi ada juga kubus besar, kubus Bisa kecil yang di dua-duanya. depan atau di dalam kubus Iya. besar ya. Baik, Iya. dua-duanya. Ya. Jawabannya gampang, memang dua-duanya gitu ya. Yang kecilnya bisa transparan kan? Oke, siap. Baik, kemudian ini Bapak dan Ibu, ada berapa usianya gambar ini? Jenis kelaminnya apa saja? Bisa perempuan. Oke, bisa perempuan, Bisa, tua atau Bisa muda? kakek, laki-laki. Iya, bisa kakek-kakek. Muda bisa Bisa tua. perempuan cantik Perempuan cantik dan Kakek, pakai kakek. kumis. Ya, bisa perempuan cantik usia 17 dan 17. nggih. Dan gadis usia 80-an nggih. Iya. Oke.
Ya, bisa 3 gambar setidaknya. Ada laki-laki, Ya. perempuan muda, perempuan tua. Baik, kemudian ini gambar apa Bapak dan Ibu? Bisa gambar astronot atau wajah Oh sketsa iya, wajah suku wajah. Indian ya. Iya, wajah. Dari suku India. Wajah dan wajah perempuan dan astronot. Oke. Baik, ini juga ya bisa sketsa wajah gadis ataupun musisi. Musisi yang pertama dilihat. Nah, Oke. kemudian ini Bapak dan Ibu Pianis, silakan coba saksofon. dihitung berapa jumlah kaki gajah. Tetap 4. Kaki gajah kan 4. 4 kakinya. Ini gambar yang populer ya, sering kita lihat. Satu, dua, Berapa jumlah kaki tiga. gajahnya? 8. Wah, Banyak. ada yang 8 kaki gajah. Ini gajah gandeng nomor pun Bapak Ibu. Ya, ada yang 8 ya. 4 lah. 5. Oh, dia 5. 4. Oh, kayaknya gajahnya emang agak unik ya gajahnya. Udahlah, kita nggak usah bahas kaki gajah nanti perdebatan ya. Oke, lanjut aja Iya. berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu silakan difokuskan lingkaran yang paling dekat dengan kita, apakah yang berada sebelah kiri atau sebelah kanan? Yang sebelah kiri. Sebelah kiri. Yang paling dekat. Ingat Sebelah kanan. sebelah kiri itu. Kanan. Kiri atau kanan? Kanan. Kanan. Nggak ada yang jawab dua-duanya gitu ya. Biasanya ada 2 pilihan dua-duanya gitu. Kanan. Ternyata sebelah kiri ya Pak dan Ibu ya. Iya, sebelah Oh, kiri. gitu. Kiri ya. Tapi ternyata juga bisa sebelah kanan. Iya. Ya Iya. kan, sama-sama dua-duanya. Dua-duanya ya. Iya benar ya, dua-duanya ya. Benar ya Bu Ririn ya, dua-duanya. Oke. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, ini gambar apa Bapak Ibu? Pesawat. Pesawat ya. Pesawat kalau terbang itu bahasa Londonin apa? Flying. Bahasa Inggrisnya kalau terbang pesawat, Flying. Aeroplane. bahasa Inggrisnya terbang apa? Fly. 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 Ini bacanya apa Bapak Ibu tulisannya? Bisa kebaca nggak? Apa ya? Fokus yang putih bukan yang hitam. Saya bantu ya, saya bantu balik tulisannya. Bacanya apa? Fokus yang putih ada 3 huruf. Fly. Fly LY. ya. Oke, sudah bisa kebaca nggih? Fly ya. Adakah yang belum bisa kebaca ini gambar apa toh ini tulisan apa sih gitu? Iya, Belum bisa belum baca bisa. ya. Fly. Sudah nggih? Yang belum bisa kita doakan semoga kembali ke jalan yang Mendapat benar. hidayah. Ya tinggal fokus yang putih bukan yang hitam. Nggih. Kita lanjutkan Bapak dan Iya, Ibu. iya. Nah, sekarang ini ada dialog suami istri. Oke. Saya minta tolong bantuannya Mas Irwan. Mas boleh dibantu baca Mas? Halo Mas Irwan. Itu harusnya bacanya partneran itu, Ya, Mas boleh dong. Dayat. Nggih. Baik, Karena ada suami dan istri kan. ini ada suami istri nggak Bapak Ibu? Yang lebih menghayati nanti. Kita nggak berani kalau nggak suami istri menunjuknya ya. Karena Buria, biasa banget. Buria biasanya Jadi, Buria. Buria sama Pak Dodi toh. Pak Dodi lagi rapat JSM ya Pak. Oh, Nggih. Lagi rapat ya. Ibu. Baik. Mas Irwan ya sama aku ya Mas Irwan. Nah, Ayo Mas Irwan. Dewan. Ya. Yo Mas Irwan sama saya yo. Ya ini, Maturnuun Buria. Mas Irwan mana? Halo Mas Irwan. Suruh dibacanya dari bawah nanti ya. Oh, boleh. Ya, kamu Mas Irwan. Yo, Dari Mas sini. Irwan sama Buria. Membaca di teks suami, Buria di teks istri ya. Dibaca saja Aduh, ya. berat ini Pak. Oh, itu cuma baca aja loh Berapa Dewan, kok? baca aja jangan lewat ini. Kan cuma baca Mas. Jadi Duluan. Suruh baca itu gantian emang dari harus bawah profesional ya, Mas. Pak, ya. Jin. Pemain sinetron. Yuk Mas. Dari Buria dulu, J. Loh ini Dewan dulu ini. Ya Kan silakan. suami dulu Dewan. Suami dulu. Monggo Mas Irwan dulu. Oh, berarti dari atas ya? Ya dari atas dari Iya, atas. Dewan. Weh, saya istri. Iya, Bu.
Guyu sih Mas Irwan. Oh, coba perlu Mas, saya Mas. Dari atas. Karo ibune ora Irwan apa-apa. positive thinking, ya, Jadi, positive thinking sesuai judul di langsung ya. Irwan. Ya, Ini silakan. dimulai ya, bismillah. Aku sudah menunggu saat seperti ini sejak lama. Akhirnya kesampaian juga. Apakah kau rela kalau aku pergi meninggalkanmu? Wah, tentu tidak. Jangan pernah kau berpikiran seperti itu. Apakah kau benar-benar mencintaiku? Terus ingat. Sinyalnya hilang. Halo. Sinyal mungkin, Bu. Halo Mas Irwan. Sepertinya sinyal, nggih. Mas Irwan. Oke. Dilanjut dulu Bu Ria, dilanjut dulu. Gantian aja. Kiranya benar-benar mencintai lalu pergi, nggih, Bu. Kayaknya nggak berani tuh Bu, benar-benar diminta untuk mencintai nggak berani, langsung kabur ya. Tapi tadi nadanya Mas Irwan dengan Bu Ria bukan. Oke. Mohon maaf Ibu, saya malah kehilangan sinyal tadi. Mau diulang nggak Bu? Mohon manut, monggo. Tadi sudah sampai itu sih. Saya dialognya deh. Saya ulang ya, yang kedua, mencintaiku. Boleh Bu. Udah, saya ulang lagi ya, yang saya ya. Apakah kau benar-benar mencintaiku? Tentu, selamanya akan tetap seperti itu. Apakah kau akan selingkuh? Wah, tidak. Aku tidak akan pernah melakukan hal buruk itu. Maukah kau mencintaiku? Suaminya Bu Ria yang jawab kalau itu. Matur nuwun dari Mas Irwan. Tapi saya mendengar dialognya itu nadanya bukan kayak suami istri ya, tapi kayak ibu dan anak ya kayaknya ya. Itu sesuai Satu usia lagi. Mas Dayat itu sesuai usia. Siap. Satu lagi, tolong dibacakan lagi, singkat aja, tadi cepat aja. Tapi sekarang dari bawah ke atas Bapak dan Ibu. Bu Ria dan Mas Irwan ya. Tolong dibacakan tapi dari bawah ke atas. Monggo, Bu Ria dulu. Oke, setelah. Sayangku. Ya. Maukah kau menciumku? Oh, tidak. Aku tak akan pernah melakukan hal buruk itu. Apakah kau akan selingkuh? Tentu, selamanya akan tetap begitu. Apakah kau benar-benar mencintaiku? Tentu tidak. Jangan pernah kau berpikiran seperti itu. Apakah kau rela kalau aku pergi meninggalkanmu? Aku sudah menunggu saat seperti ini sejak lama. Akhirnya kesampaian juga. Oke, luar biasa. Ini kayaknya lebih menghayati yang dialog kedua ya Mas Irwan ya. Aduh. Tapi saya bukan PHP loh Pak. Baik, terima kasih matur nuwun Bu Ria sama Mas Irwan. Kepada Ibu sekalian, dari dialog sederhana ini ya, mungkin tidak asing juga bagi Bapak dan Ibu, tapi kita bisa mengambil satu pelajaran bahwa ternyata dialognya sama. Kata-katanya sama gitu, dialognya sama, kata-katanya sama, tetapi ternyata maknanya bisa berbeda. Nah, kira-kira apa yang membuat maknanya bisa berbeda? Oke. Ternyata yang membuat maknanya bisa berbeda adalah cara kita membacanya. Sudut pandang kita membacanya, perspektif kita dalam memahaminya, itu yang membuat maknanya berbeda. Nah, itulah Bapak dan Ibu sekalian, ya. Kadang-kadang kita bisa melihat kejadiannya sama, misalnya. Tapi ada yang orang mencikapinya bisa dengan sudut pandang yang positif sehingga memiliki makna yang positif sehingga bisa mempengaruhi satu pikiran bahkan sampai ke kondisi psikologisnya menjadi positif. Tapi ada juga dengan situasi yang mungkin mirip atau sama, ternyata sudut pandangnya sudut pandang yang berbeda. Akhirnya negatif thinking yang terjadi, kemudian situasi hatinya juga tidak enak, psikologisnya juga semakin tidak baik,
sehingga jadi unproduktif gitu. Jadi satu hal yang tidak produktif atau semakin negatif lagi. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, sebagai seorang muslim, bukankah Rasulullah telah mengajar kepada kita gitu ya, menyampaikan juga, dan melalui risalah yang Rasul bawa, bukankah setiap kondisi seorang beriman itu adalah satu hal yang baik. Ketika dia ditimpa musibah, maka dia akan menanggapinya dengan sabar, dan sabar itu baik bagi dirinya. Dan ketika ditimpa satu kenikmatan, maka seorang muslim, seorang yang beriman akan menanggapinya dengan syukur. Dan syukur itu baik bagi dirinya. Maka dari Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, dari sini kita belajar bagaimana dialog suami istri ini mengajarkan kita untuk selalu senantiasa melihat dari sudut pandang yang positif, sudut pandang yang benar-benar diharapkan atau dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, coba kita urutkan ini, kira-kira ini mana yang duluan? Ada 5 kata ini, mana yang menjadi sebab, kemudian mana yang jadi akibat atau yang menjadi alur selanjutnya? Yang pertama apa kira-kira? Pikiran pertama. Pikiran, kemudian setelah pikiran? Perkataan. Oke, perkataan. Ya. Setelah perkataan? Oke. Perbuatan menjadi kebiasaan. Good, kebiasaan. Ya, dan menjadilah karakter. Ya, benar sekali. Benar sekali ya Ibu. Watun Bu Masna. Jadi memang segala sesuatu tuh berawal dari pikiran. Dari pikiran, kemudian pikiran itu ternyata keluarnya adalah sebuah perkataan. Kecuali orang-orang yang ketika berkata tidak pakai pikiran nih, gitu kan? Kan ada ya katanya ya. Jadi, nah, tetapi pada umumnya pikiran itu akan melahirkan perkataan, perkataan itu akan menghasilkan satu perbuatan, perbuatan yang diulang-ulang itu akan menjadi habit atau kebiasaan. Kebiasaanlah yang akan membuat seorang memiliki karakter, dan karakter itu yang akan mempengaruhi nasib seseorang. Karena nasib bisa diupayakan kecuali takdir ya. Kalau takdir kan seperti yang kita imani ya, ada takdir-takdir yang tidak bisa diubah. Tapi kalau takdir yang bisa diubah, apapun itu namanya nasib ya, artinya bisa kita upayakan, bisa kita ikhtiarkan. Maka Bapak Ibu sekalian, beberapa kali saya menangani klien, itu ternyata pernah saya menangani kasus satu klien gitu, dia seorang mahasiswa dari universitas ternama, saya tidak disebutkan universitasnya, dia merasa depresi berat, kemudian datang untuk konsultasi dengan psikolog begitu. Seorang laki-laki, kurang lebih semester 4 ketika itu ya. Kemudian dibawa waktu itu beliau ke LPT Biro Psikologinya UAD begitu. Kemudian saya yang direfer untuk menangani, dan ternyata dia sempat merasa mau bunuh diri karena dia merasa bahwa hidupnya tidak enak lagi begitu ya. Dia merasa tidak punya gairah untuk hidup, keluarganya nggak peduli sama dia, teman-temannya nggak ada yang mempedulikan dia dan sebagainya. Dia merasa setiap apa yang dia harapkan, inginkan tidak ada yang tercapai dan sebagainya. Dan ada masalah-masalah pribadi yang lainnya yang membuat dia akhirnya semakin depresi. Singkat cerita, dia pengen bunuh diri waktu itu ya. Kemudian waktu itu Bapak Ibu sekalian, waktu konseling itu pendekatan yang kami lakukan adalah dengan terapi syukur. Jadi terapi syukur dengan tadi ya 3 aspek ya, bahwa syukur itu adalah qalbu dari hati, kemudian bilisan dan bila amal gitu ya, perkataan dan perbuatan. Ternyata menariknya ketika kita gali dari masalah itu muncul NAT. Apa itu NAT? Negative Automatic Thoughts. Jadi ketika proses konseling itu banyak sekali pikiran-pikiran negatif yang otomatis muncul. Ketika ada suatu hal yang bersangkutan itu langsung fokusnya pada pikiran negatif. Gitu. Maka waktu itu yang kita terapi fokusnya adalah bagaimana proses kognitif terapi terlebih dahulu, terapi kognitif terlebih dahulu. Nah, kemudian itu dilisankan ternyata ya. Dilisankan, kemudian diamalkan. Dan ketika itu terbiasa, jadi kebiasaan, jadi karakter, dan akhirnya jadi nasib. Ya, maka harapannya Bapak dan Ibu sekalian kita bisa senantiasa untuk membiasakan pikiran positif, sehingga muncullah dari pikiran positif itu jadi kata-kata yang positif. Kata-kata positif itu akan menghasilkan satu perbuatan yang positif, produktif. Jadi perbuatan positif, produktif itu menjadi kebiasaan, jadi karakter. Karakter itulah yang insya Allah kita akan mendapatkan nasib atau
orang bilang kan bejo gitu ya. Ternyata bejo itu tidak satu kebetulan, tapi bejo itu adalah satu amanah ataupun satu rezeki dari Allah yang ada sebabnya juga begitu. Ada satu yang menghasilkan kebejoan tadi begitu, okay? Nah, ini kata-kata yang mungkin sering kita dengar ya Pak Ibu ya. Dulu kalau tidak salah di buku Sindu juga ada ya. You can if you think you can gitu ya. Kamu bisa jika kamu berpikir kamu bisa kan gitu. Nah, ternyata Bapak Ibu saya membaca beberapa literatur, ternyata teori berpikir positif itu dicetuskan oleh seorang ilmuwan atau penulis juga dari Amerika begitu ya, dan dia mencetuskan teori berpikir positif dan itu dikenal jadi referensi juga banyak ilmuwan ataupun peneliti begitu ya. Padahal jauh-jauh hari sebelum dia dilahirkan itu di agama Islam sudah diajarkan pikiran positif gitu ya lewat Rasulullah ya. Nah, atau yang sering kita kenal dengan husnudon. Okay. Jadi husnudon setidaknya dari ini dibuat 3 kerangka begitu, okay. Jadi ada husnudon terhadap Allah atau berprasangka baik kepada Allah, kemudian husnudon terhadap sesama manusia gitu ya, mengedepankan pikiran positif terhadap manusia, kemudian husnudon terhadap diri sendiri, artinya adalah memandang diri sendiri itu lebih kepada hal yang insya Allah mampu, percaya diri, gigih, dan sebagainya ya. Nah, kemudian kalau husnudon dengan Allah tadi, segala sesuatu kita memahami, segala sesuatu yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita itu selalu dalam rangka sebuah karunia dari Allah, dalam rangka untuk membuat hambanya ini memiliki ladang amal kebaikan. Makanya kan pilihannya 2, ya, syukur atau sabar. Mungkin kita kalau milih syukur atau sabar. Kadang-kadang kita milih syukur aja deh. Kenapa? Kan syukur kan kalau dikasih nikmat. Tapi kalau kita dalami, kita kaji lebih dalam, konsekuensi ketika diberikan nikmat itu besar. Karena syukur itu ya minimal 3 aspek tadi ya. Bil qalbu, dari hati, lisan, dan perbuatan. Harus ada perbuatan. Harus ada satu proses nyata, bukti nyata, aksi nyata ketika kita mau syukur itu. Tapi kalau sabar sebenarnya ya sabar itu ya bisa dibilang ya udah sabar aja gitu. Tidak ada konsekuensi harus seperti ya udah sabar aja begitu ya. Tapi ternyata ya tadi ya ujian, sama-sama ujian ya. Nikmat sama musibah kan sama-sama ujian ya Bapak Ibu ya. Yang seperti yang kita pahami ya. Tinggal kita bisa nggak dengan ujian itu bisa nggak lulus. Yaitu tadi dengan sabar dan syukur. Kemudian kalau husnudon dengan sesama manusia ini ya dalam konteks kita kehidupan keluarga nih. Nanti macam-macam dinamikanya Bapak Ibu. Dengan husnudon dengan pasangan, ini menarik juga ya. Misalnya ketika kita pulang kerja, misalnya bagi seorang laki-laki, kemudian istrinya di rumah misalnya. Pulang kerja, kemudian rumahnya berantakan, cucian piring masih menumpuk misalnya. Bisa nggak kita husnudon dengan istri? Kadang-kadang kalau udah capek, udah pikirannya, gimana sih istri kok nggak kerja di rumah dan sebagainya ya. Ngapain aja sih tadi? Padahal istri ngurusin ini, balitan ngurusin anak, kemudian mendamping anak kerja ya, atau belajar di rumah, dan sebagainya itu ya. Kemudian itu baru keluarga. Belum lagi nanti husnudon kepada anak. Ini juga penting Bapak Ibu. Ketika anak-anak, apalagi anak-anak yang punya nyusul ya, kami ya masih belajar sebagai orang tua, anak-anak kita masih kecil gitu, kadang-kadang berantem, kadang-kadang bikin heboh gitu. Bisa nggak kita husnudon dengan anak sehingga apa? Ketika memberikan satu simulasi, pengasuhan tidak pakai marah gitu ya. Kalau pakai husnudon. Tapi kadang-kadang kalau kita nggak husnudon, kenapa sih anak kok dari tadi kok bertengkar, terus dari tadi kok bikin heboh aja rumah berantakan. Kalau kita husnudon bahwa anak itu kan sedang bereksperimen, bahwa anak itu sedang melampiaskan emosinya dan sebagainya begitu. Nah itu dari keluarga. Belum lagi nanti bertetangga gitu ya. Kehidupan bertetangga, bisa nggak kita husnudon dengan tetangga. Kemudian belum lagi nanti lebih luas lagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara, husnudon dengan pemerintah. Ini juga menarik Bapak Ibu sekalian ya, yang tidak mengkritisi itu sangat boleh gitu ya, mengkritisi, kemudian kita memberikan saran ke pemerintah, tetapi berhusnudon juga perlu kita kedepankan untuk tenangan dengan batas-batas dan data-data yang memang perlu ada yang mengingatkan juga begitu ya. Makanya ini perlu kita refleksikan bersama Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, berhusnudon dengan diri sendiri. Nah ini yang perlu kita kuatkan katanya dengan positive thinking ya. Sudah optimalkah kita dalam berhusnudon dengan diri sendiri?
kaitan dengan kepercayaan diri kita dalam menghadapi setiap kesulitan yang dihadirkan kepada kita, begitu. Bukankah Allah sudah menjamin ya di ayatnya ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu akan memampukan hambanya. Allah akan memberikan satu kemampuan hambanya dalam melewati atau melewati kesulitan. Bukankah Allah yang memberikan kesulitan itu, dan bukankah Allah juga yang memberikan kita kemampuan untuk menghadapi kesulitan atau ujian itu, begitu kan? Jadi semuanya itu memang sebuah skenario dari Allah. Kita pun insya Allah mampu menghadapi ujian atau satu musibah yang dihadirkan pada kita, tentu dengan pertolongan dan kekuatan dari Allah. Kemudian gigih dalam menuntut ilmu, gigih dalam bekerja, kemudian gigih dalam hal-hal yang lain ya, termasuk beramal dan sebagainya. Nah, ini yang perlu kita refleksikan bersama, Bapak Ibu. Sudahkah kita optimal dalam positive thinking, dalam berhusnudzon tadi, gitu ya. Nah, beberapa ayat ya kaitannya dengan husnudzon ya. Ya, ini saya bacakan artinya di surat Al-Hujurat. Hai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka buruk atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah sebagian kalian mencari-cari keburukan orang dan mengunjunginya satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kalian merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Jadi ketika berprasangka baik, maka insya Allah itu juga akan kekuatan satu, the power-nya adalah bisa menjaga kita dari menggunjing. Bukankah sangat ngeri ya kalau di agama kita ya, bahwa mengunjing itu diibaratkan makan bangkai saudaranya, begitu. Na'udzubillahi min dzalik, begitu. Kemudian di ayat yang lain Bapak dan Ibu sekalian ya, bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal ia baik bagimu, dan bisa jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia buruk bagimu. Allah Maha mengetahui sedang kamu tidak. Jadi surat Al-Baqarah ya, Al-Baqarah 216, bahwa kadang-kadang kita membenci sesuatu padahal ia baik bagi kita, atau sebaliknya kita menyukai sesuatu padahal itu buruk bagi kita, begitu. Maka Allah Maha mengetahui sedang kita tidak mengetahui selain apa yang diizinkan Allah untuk kita ketahui. Kemudian ini tadi ya, penggalan Al-Baqarah yang lain juga. Jadi Allah tidak akan membebani melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Maka di sini kita sejatinya perlu selalu merasa meyakini ya bahwa kita bisa melewati segala kesulitan yang kita hadapi. Kenapa? Karena sejatinya kesulitan itu Allah yang hadirkan. Dan sejatinya Allah juga yang memberikan kemampuan kita untuk melewatinya. Maka di ayat yang lain kan setelah kesulitan pasti akan ada kemudahan. Setelah kesulitan akan kemudahan gitu. Maka Allah ulang lagi, diingatkan lagi begitu. Karena itu janji Allah. Maka dan insya Allah barang siapa yang dihadapkan dengan kesulitan, maka di situ pula Allah akan menghadirkan kemudahan, kemampuan untuk menjalaninya. Kemudian di surat An-Nisa juga, ini dalam konteks hubungan suami istri ya terutama ya. Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Begitu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, terutama dalam konteks berpasangan ya, berumah tangga. Jadi kadang-kadang ada hal yang mungkin kita tidak suka dengan pasangan kita ya tadi. Bersabarlah. Karena dari buah dari kesabaran itu, maka insya Allah akan banyak hikmah yang bisa kita dapatkan. Akan banyak kebaikan-kebaikan yang mungkin kita akan bisa lihat atau akan bisa temukan nanti ketika kita bisa bersabar dengan pasangan yang dihadirkan Allah kepada kita, begitu. Kemudian beberapa hadis juga katanya dengan positive thinking juga banyak Bapak dan Ibu. Ini beberapanya beberapa hadis sahihnya gitu ya, kita sampaikan di sini. Tidaklah seorang hamba berbaik sangka kepada Allah kecuali Allah akan memberikan sesuai dengan prasangka hambanya. Allah hadadani abdi, Allah itu mengikuti prasangka hambanya. Kemudian hal itu karena kebaikan semuanya berada di tangan Allah begitu. Jadi Allah itu mengikuti prasangka hambanya gitu ya. Dan sekali-kali seorang di antara kalian mati sebelum berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian di hadis yang lain
dalam sebuah diskusi, dan ini disahihkan, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Dan hadis yang lain pun, jauhkanlah dirimu dari prasangka buruk, karena sesungguhnya prasangka buruk itu perkataan yang paling dusta, gitu ya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian ada juga inna husnadzan min husni ibadah. Jadi sesungguhnya berprasangka baik itu adalah sebuah ibadah. Maka ternyata Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita berprasangka baik itu ternyata dianggap sebagai ibadah, begitu ya. Dianggap Allah sebagai sebuah ibadah, dan itu bernilai pahala, bernilai kebaikan untuk yang menjalankannya. Maka inilah Bapak Ibu sekalian, the power of positive thinking ya. Ternyata positive thinking itu adalah bagian dari ibadah. Ternyata positive thinking itu juga kalau kita lihat gitu ya, nanti kita tarik, positive thinking itu juga membuat kita untuk bisa mengarahkan, memaknai segala sesuatu dengan sudut pandang yang baik, dan itu akan mempengaruhi psikologis kita. Nah, saya akan menyampaikan beberapa fakta dari hasil penelitian gitu ya. Ini salah satunya adalah jurnal UGM, psikologi, berpikir positif untuk menurunkan stres psikologis. Jadi ini eksperimen, pelatihan berpikir positif, kemudian diukur tingkat stresnya. Ternyata di sini dituliskan apa Ibu? Effective for reducing student stress level. Jadi efektif untuk menurunkan level stres pada siswa, ketika itu eksperimennya pada siswa. Ya. Kemudian ada lagi Bapak dan Ibu sekalian, hubungan antara husnudzon dan kecemasan pada mahasiswa. Ternyata hubungannya ini adalah memiliki korelasi negatif yang signifikan. Ini menarik, korelasi negatif yang signifikan. Artinya apa? Semakin tinggi husnudzon, maka kecemasan akan semakin menurun. Dan semakin rendah husnudzonnya, semakin rendah husnudzon berarti kan suudzon ya, buruk sangkanya yang tinggi, maka kecemasan akan naik. Jadi ternyata Bapak Ibu, kalau kita semakin suudzon itu semakin cemas. Dan ini sangat jelas ya, mungkin kita bisa maknai bersama ya, bisa kita lihat bersama ya. Kalau misalnya kita suudzon dengan tetangga gitu ya, tiba-tiba tetangga ngedoke motor, bahasa Jawanya gitu ya, atau beli motor bagus atau mobil bagus, kita udah suudzon gitu ya. Wah, gue mesti duit utang dan sebagainya misalnya, itu kan suudzon. Ternyata kita semakin cemas. Tingkat kecemasan dilihat dari apa? Dari mungkin nanti adrenalinnya semakin meningkat, kepala pening gitu kan, dan sebagainya begitu ya. Itu bagian dari kecemasan. Maka ternyata ini menarik, korelasinya adalah korelasi negatif yang signifikan. Kemudian ini beberapa hasil penelitian yang lain Bapak Ibu ya. Ternyata pola pikir negatif dapat menyebabkan rasa tidak punya harapan atau hopelessness, sehingga tidak punya harapan. Ini berkaitan pada perilaku bunuh diri. Jadi ada yang diteliti begitu, ternyata pikiran negatif itu menjadi satu penyebab yang cukup banyak kaitannya dengan bunuh diri. Kemudian salah satu aspek kesehatan mental yang cukup besar dipengaruhi oleh kemampuan berpikir positif adalah aspek kepuasan hidup. Jadi semakin kita berpikir positif, maka kepuasan hidupnya itu akan semakin tinggi begitu ya. Kemudian berpikir positif secara besar dan signifikan dapat menambah variasi unik pada kebahagiaan dan kepuasan hidup. Ini dari referensi yang lain. Kemudian dari peneliti yang lain juga menemukan bahwa berpikir positif dapat merasakan lebih rileks, akan dapat lebih rileks, kemudian dapat mengontrol stres yang lebih baik. Jadi kekuatan berpikir positif ternyata sangat banyak Bapak Ibu, bisa menurunkan stres, dan ketika stresnya rileks itu ya, kalau stres kan ada hormon kortisol yang muncul ya. Hormon kortisol itu hormon negatif yang membuat kita akan mempengaruhi organ-organ tubuh kita yang menjadi itu organ tubuhnya akan menjadi lebih buruk kinerjanya ya kalau hormon itu terlalu banyak. Hormon kortisol, karena itu hormon perusak, itu artinya hormon yang membuat yang tidak baik lagi. Nah, ini kebetulan di sini kan ada teman-teman dari UNISA yang ilmu kesehatan ya, mungkin nanti kalau salah mohon dikoreksi. Sedangkan nanti berpikir positif itu akan membuat kita lebih bahagia, lebih rileks, lebih senang, yang itu akan meningkatkan produksi hormon-hormon positif, termasuk misalnya hormon positif seperti endorfin dan lain sebagainya ya, yaitu hormon-hormon kebahagiaan, yang itu ternyata bisa meningkatkan imun tubuh kita, terutama ketika kita menghadapi situasi pandemi ini ya. Bukanlah kita butuh untuk meningkatkan imun kita agar kita terbebas atau bisa melawan virus-virus yang menyerang kita begitu.
Maka dari itu Bapak dan Ibu sekalian, bahwa positive thinking itu bagian dari satu upaya kinerja amal dan ibadah yang bisa kita upayakan ya, karena itu bagian dari ibadah juga yang insya Allah katanya dengan kesehatan mental itu sangat banyak, sangat positif gitu ya. Nah, mungkin nanti kalau mohon maaf ini Mas Irwan sampai jam berapa nggih? Mau nanti diinfokan ya. Siapa tahu nanti ada diskusi. Dilanjutkan dulu saja, Pak. Oke, siap. 5 menit mungkin. Oke, mungkin ini sudah ke, saya mohon izin untuk diskusi Bapak Ibu ya. Kita akan latihan berpikir positif. Nanti mungkin sharing ya. Nah, misalnya nih ya, satu contoh nih. Saat Ibu pulang dari belanja, rumah berantakan karena ketika itu yang ditinggal di rumah berantakan oleh ayah dan anak-anak nih. Kira-kira cara berpikir positifnya, bentuk pikiran positif akhirnya kepada perilaku gimana? Mungkin boleh disaringkan kira-kira dengan kasus ini seperti apa begitu. Karena ini ibu-ibu ya, mungkin kita berikan kesempatan ke ibu-ibu dulu. Siapa yang bersedia, Bapak dan Ibu? Yang dekat ini dulu aja, panitia aja dulu ya. Bu Ratna, silahkan Bu Ratna. Waduh, gimana Pak? Ini Bu, kita latihan berpikir positif ya, ini sharing saja. Ini misalnya ada sebuah kasus, kira-kira gimana cara berpikir positifnya dan menghasilkan perilaku seperti apa yang dilandasi pikiran positif. Jadi kasus yang pertama ini, saat Ibu pulang dari belanja, rumah berantakan oleh ayah dan anak-anaknya. Ya berpikir positifnya bahwa wah hebat sekali, kreatif ya, bisa bikin menara setinggi ini gitu. Padahal sebenarnya dalam hati itu ya Allah rumahnya berantakan sekali. Tapi kan untuk mengapresiasi dan berusaha berpikir positifnya tadi adalah bahwa ini adalah sebuah kreativitas gitu. Sekali tak ira berubah. Oke. Baik, malah diapresiasi ya Bu Ratna ya. Gimana? Benar nggak ya? Oke. Menarik. Ini bisa di sharing dari Bu Ratna, bisa dicoba nih Bapak Ibu ya. Jadi diapresiasi. Jadi menurut sudut pandang bahwa berantakan itu adalah satu proses belajar anak ya Bapak Ibu ya. Melatih anak untuk kreativitas begitu ya. Kecuali anaknya udah gede nih. Nah, kalau anaknya udah usia SMP, udah remaja, kalau berantakan itu bukan kreativitas ya. Tapi kalau anak-anak masih golden age, usia seperti yang disampaikan Bu Nita tadi ya, usia golden age atau usia anak-anak gitu ya, itu memang berantakan itu dia sedang bereksperimen. Tapi kalau anak-anak remaja, SMP, SMA, rumah berantakan itu bukan eksperimen namanya emang nggak bantu-bantu rumah ya, memang harus ditreatment yang lain. Tapi tetap harus berpikir positif. Ini tantangan kita Bapak Ibu sekalian. Baik Pak Tonuan, Bu Ratna, berikutnya ketika cucian piring menumpuk. Monggo Bu Ratna milih salah satu Bu Ratna dari hadirin atau audiens untuk bisa men-sharingkan kira-kira cara berpikir positif dan perilakunya seperti apa. Saya memilih Mbak Ririn aja nih. Mbak Ririn ini temen TK sampai SMP-nya Mas Dayat toh ini. Nanti Mbak Ririn dicari yang untuk ibu-ibu ini buat ayah dulu ini. Oh, Cowok Mbak Ratna. Ya itu Mbak Ririn itu sudah standby tadi katanya mau reunian loh Mas Dayat. Oke, saya. Itu untuk cowok Mbak Ratna. Iya, nanti Mbak Ririn kita pilihkan yang buat ibu-ibu. Kalau untuk bapak-bapak, tadi Dek Irwan kan soalnya sudah nggih ditugasi, berarti nuwun sewu sekedap. Ada Pak Junaidi. Oh, Pak Junaidi, nggih monggo. Monggo Pak Junaidi. Cepat ya. Monggo Pak. Enggak Bu, nggak jadi. Tadi Monggo Pak Junaidi. Monggo Bapak, kalau mau sharing bisa sharing ketika misalnya kita pulang ya, seorang ayah pulang kerja kok cucian piring menumpuk. Kita pikiran positifnya apa kira-kira? Bilang agama. Ya mungkin ini sehari-hari yang sering kita temui ya barangkali nggih. Jadi kalau seperti Rasulullah kan juga dalam sirah juga menyampaikan ya,
dituliskan juga bahwa Rasul itu sangat sering menyenangi aktivitas rumah yang untuk membantu istrinya begitu nggih. Jadi Saya boleh bantu milih kan? boleh Bu Ria, monggo. Pak Rudi dari MDMC Bantul. Monggo Pak Rudi. Ayo Ini Pak request Rudi. langsung dari Ria loh Pak Rudi. Ayo Mas Rudi. Ora tahun jedul kuwi. Mumpung judul itu Pak Pur. Mumpung jedul. Monggo Pak Rudi. Ini kali Buria Wah Jan. Wong menyimak ini. Ayo Mas. Monggo Pak Rudi. Bisa sharing kalau pulang kerja terus cucian piring menumpuk gimana Pak Rudi cara berpikir positifnya? Tolong dijawab kemawon. Basahi mawon. Monggo ada yang mau sharing barangkali yang memiliki pengalaman. Pak Kamari barangkali Pak, monggo. Pak Kamari. Itu gampang aja itu Pak Muhammad. Bilang aja aku cinta kamu. Masya Allah, luar biasa nih. Tapi kemudian lebih lagi kalau kamu mau cuci piring ini begitu. Berarti tetap ya Pak ya. Aku cinta kamu tapi tetap menyuruh istri yang cuci piring ya Pak ya. Iya dong. Oke, matur nuwun Pak Kamari. Ada Pak Fajar sharing di chat Mas Dayat. Oke, siap. Oke, nanti kita bacakan yang di chat. Oke, kita lanjut dulu nggih. Ya, itu maksudnya beliau sharing tentang pendapatnya dengan kalimat itu tadi maksud saya. Oke, siap. Kita buka dulu. Nah, boleh Bapak Ibu boleh Insya Allah di-share. ada amal buat saya, katanya gitu tadi. Oke, niki ya. Nah, ini ladang amal buat. Oh, ini langsung aja nih. Kayaknya orangnya ada di sini. Nah, Pak Fajar Widi, monggo Pak Fajar Widi. Kira-kira gimana Pak? Kalau ada pulang kerja cucian piring menumpuk Pak? Ya, assalamualaikum Mas Dayat. Ya, kalau saya sih nikmati saja prosesnya. Insya Allah amalnya senyumnya istri itu ibadah juga buat saya. Oke, senyumnya istri ibadah, kemudian cucian piring juga ibadah ya, Pak Fajar. Iya, berarti. secara tidak langsung kan jadi role model bagi anak-anak. Oke, berarti bisa menjadi ladang amal. Terus kalau itu biasanya kalau di rumah ketika cucian piring menumpuk siapa yang nyuci Pak? Ketika pulang kerja menumpuk begitu? Ya akhirnya saya juga. Oh, ini bagus ini bapaknya. Oke, sip ya. Tapi bukan karena suami-suami takut istri kan ya ini ya, tulus ya tapi ya. Ya bagi-bagi peran Pak. Siap, matur nuwun Pak Fajar sharingnya ya. Oke. Ini juga menarik tadi ya dari Pak Kamari juga ya. Ya diberikan kata-kata cinta dulu begitu ya, kemudian disemangati untuk melaksanakan pekerjaan rumah gitu, itu juga menarik ya. Kemudian berikutnya, mobil mainan remote control yang baru dibelikan dibongkar oleh anak dan tidak bisa diperbaiki. Nah, ini tadi ya request Bu Ratna ya. Ini teman SD SMP ya. Mbak Ririn, monggo Mbak Ririn bisa disaringkan. Punya anak kecil laki-laki ya Mbak Ririn ya? Oke, Mas. Ya, kalau saya sih santai aja ya. Kalau misalkan mainan rusak, paling-paling tanya, aduh, habis mainan apa namanya? Kalau orang-orang benahin kendaraan, benahin motor itu apa jenenge Mas lali aku? Montir. Nggih. Jadi montir ya Le gitu, paling-paling gitu. Jadi motor ya terima bukan ya, terima pasang motornya tapi. Ya nggak apa-apa kan dia penasaran dengan dalamnya ada apanya. Biasanya cerita. Terus ini ada dalamnya ada ini malah pingin tahu. Ya udah. Nggak apa-apa. Baik, terima kasih, menarik sekali ya. Pendekatan positif yang sampaikan Mbak Ririn tadi, ya memang ketika anak membongkar mainan itu ternyata dia itu tanda anak ingin tahunya tinggi begitu ya. Tapi ketika dimarahin, maka yang terjadi adalah rasa ingin tahu itu kemudian menjadi terputus dan saraf-saraf itu akan kaget dengan nada-nada negatif atau rendah marah dari orang tua begitu. Jadi menarik sekali, terima kasih Mbak Ririn sharingnya. Kemudian saat di jalan kendaraan serempet kendaraan orang lain, padahal kita sudah hati-hati. Gimana cara berpikir positifnya? Mbak Ririn boleh milih barangkali?
Atau Bapak Ibu boleh di chat meresponnya, monggo. Ini kan kadang-kadang sering terjadi nggak Bapak Ibu nggih? Ketika kita di jalan, sengaja kita serempetan atau mobilnya kena atau motornya kena dengan kendaraan orang lain begitu ya. Kak Elika mungkin. Silakan. Mbak Sinten? Kak Elika. KL, monggo KL. Mbak Elika. Oke. Ini ada yang merespon di chat ya. Iya. Mungkin sedang buru-buru karena ada keluarga sedang sakit dan sebagainya. Oke, baik ya. Mungkin sedang buru-buru jadi kurang konsentrasi. Bahkan ada juga yang mungkin alhamdulillah ya, cuman keserempet nggak ketabrak gitu ya. Itu juga bagian dari positif. Kemudian rumah berantakan, cucian piring menumpuk, tugas anak-anak banyak, harus didampingi dan sebagainya begitu ya. Jadi kemarin Bapak dan Ibu belum lama, beberapa hari yang lalu kami silaturahim kepada salah satu saudara kami begitu. Wah ini untung nggak jatuh gitu ya. Ya cuma keserempet untung nggak jatuh. Jadi kadang-kadang kita kalau yang mungkin anaknya sedang kecil-kecil segala macam ya, sering berantem dan sebagainya begitu. Ternyata kami diingatkan Bapak dan Ibu sekalian kemarin belum lama 2 hari yang lalu nih, kami silaturahim. Ternyata ada saudara kami itu yang 4 bulan itu setelah melahirkan 4 bulan itu belum pulang dari rumah sakit bayinya, karena ternyata bayinya itu memiliki penyempitan pembuluh darah begitu, dan penyempitan usus, penyempitan usus ya, dan halusnya itu harus dipotong berapa senti begitu, saya kurang tahu detailnya ya. Intinya sehingga dibuatkan anus buatan di perutnya, dan selama 4 bulan ini belum bisa dibawa pulang karena harus transfusi darah juga 2 kali dan sebagainya begitu. Ini Masya Allah ya, ujiannya begitu luar biasa. Jadi itu padahal itu anak atau momongan yang diniatkan dari pernikahan berapa tahun baru dikarunia itu, dan ketika dikarunia itu ternyata ada masalah seperti itu. Nah, kadang-kadang kita kalau anak kita misalnya lari teriak-teriak, kadang-kadang kamu ngemesin dan sebagainya ya, padahal itu satu tanda bahwa anak itu sehat gitu ya. Anak berekspresi, anak berinteraksi, itu kan bagian dari tanda bahwa itu anak itu sehat. Tapi kadang-kadang kalau kita fokusnya ke berantemnya, fokusnya kepada dia berantakinnya, kita jadi nggak bersyukur dengan karunia yang diberikan bahwa anak itu luar biasa nih, cerdas dan sebagainya begitu. Nah ini salah satu mungkin refleksi ya untuk kita berpikir positif ya. Baik. Kemudian usia semakin bertambah namun jodoh tak kunjung datang. Nah ini gimana ini Mas Irwan? Coba Mas Irwan yang masih jomblo. Gimana Pak? Kalau kasusnya nih Mas, usia semakin bertambah tapi jodoh tak kunjung datang. Aduh apa ya Pak jawabannya? Kalau berpikir positifnya, berarti Allah itu sedang memberikan kesempatan kepada saya untuk banyak menolong orang lain dulu gitu ya. Jadi besok ketika menikah pun ya terbiasa untuk menerima keluarga calon istri apa adanya. Seperti itu mungkin Pak. Oke, siap. Terima kasih Mas Irfan ya. Yeah. Ini kayaknya curhat ya Mas Irfan ya. Kelihatan ya Pak. Yeah. Jadi mungkin ini sebagai beberapa contoh ya Bapak Ibu ya, termasuk mungkin yang mahasiswa juga ya, ketika DPS atau dosen pembimbing skripsinya killer, sibuk tinggal lama memberikan feedback skripsi, itu gimana cara kita? Artinya kalau kita lihat lagi, ini ibaratnya tadi ya, dialog suami istri tadi Bapak Ibu, segala sesuatu yang terjadi itu kita pahami bahwa ini tidak terlepas dari kehendak atau rencana ataupun izin Allah begitu. Dan Allah sebenarnya dengan satu kondisi ini mengharapkan hambanya untuk memberikan satu ekspresi atau memberikan satu respon seperti apa yang sesuai dengan harapan Allah. Makanya tadi pilihannya tadi ya,
dengan sabar dan syukur. Kalau syukur punya anak, syukur punya istri, ya harus membantu. Salah satu cara mensyukuri punya istri adalah membantu pekerjaan-pekerjaan istri, misalnya khususnya pekerjaan rumah yang itu sebenarnya bukan hanya tanggung jawab istri ya, tapi tanggung jawab kedua ya semua keluarga yang ada di situ gitu, anggota keluarga, termasuk suami juga begitu. Nah, kalau misalnya syukur punya anak, cara syukurnya setelah tadi bagian juga untuk bagaimana kita bisa menstimulasi anak kita sesuai dengan tahap-tahap perkembangannya, dengan tentu dengan ilmu dan sebagainya gitu ya. Nah, mungkin Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati yang berbahagia, insya Allah ya, mungkin itu ya sekedar refleksi bersama ya. Dan mungkin kalau masih ada waktu kita berikan diskusi mungkin ya Mas Irwan ya, monggo. Tadi kayaknya di chat juga ada yang bertanya ya. Saya kembalikan dulu ke moderator. Silakan monggo Mas Irwan. Terima kasih Pak Dayat yang sudah memberikan materi. Langsung saja untuk pertanyaan. Mohon maaf Bapak dan Ibu karena sekarang waktu di pukul 21.06. Mohon izin untuk membaca 2 pertanyaan saja, J, begitu. Dan sesi diskusi juga bisa dilanjutkan di lain kesempatan. Jadi ini ada pertanyaan di room chat. Punten, apakah ada bedanya antara positive thinking, terlalu pede, dan juga nekat? Kemudian pertanyaan kedua, apakah positive thinking memiliki makna yang sama dengan istilah nerimo atau legowo terhadap apa yang terjadi pada kita atau di sekitar kita? Sepertinya ini 2 pertanyaan ini berkaitan begitu, Pak. Monggo Pak Dayat langsung dijawab saja, Pak. Baik, matur nuwun Mas Irwan. Jika. Yang pertama tadi katanya dengan PD ya, percaya dirinya. Ada buku namanya The Power of Nekat, atau juga yang buku The Power of Kepepet begitu ya. Nah, kalau nekat mungkin bahasa yang lain ya, ada nggak bedanya antara bersegera dengan terburu-buru? Itu juga ya, mungkin hanya penyerempet. Kemudian katanya percaya diri itu ada dasarnya Pak dan Ibu ya, dan tidak membuat kita menjadi ujub, menjadi riya, itu positif. Tetapi ketika terlalu pede yang akhirnya memberikan kita buat kesombongan dan sebagainya, itu arahnya ke negatif. Tapi pada prinsipnya percaya diri itu satu hal positif. Secara ya self confident itu memang diperlukan kita untuk menjadi satu positif ya. Tetapi perlu kita pahami, kita bisa memiliki satu self confidence itu dari mana? Itu kan sebuah makna sebenarnya. Aku orangnya percaya diri nih, tapi aku percaya diri dari mana sih? Ketika kita merasa percaya diri bahwa tetap kita memahami bahwa setiap pencapaian, semua kemampuan yang kita miliki, pencapaian yang kita miliki sehingga kita percaya diri dan kita masih meyakini bahwa itu semuanya karunia dari Allah, maka akan kerasa nanti PD-nya orang yang percaya dirinya orang yang memiliki syukur dan kerendahan hati, begitu kerendahan hati, dengan PD-nya orang yang sombong, itu berbeda rasanya. Nah tadi ketika PD-nya orang yang percaya diri karena memahami dia punya kerendahan hati dan dia memahami bahwa segala pencapaian itu Allah berikan, maka ciri-cirinya adalah dia meyakini itu semua pemberian dari Allah, kemudian dia juga tidak merendahkan orang lain begitu ya. Tapi ketika dia diberikan amanah, dia percaya diri dengan dirinya, memiliki kemampuan dan dia menjalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau terlalu pede, kalau nanti efeknya pada hal yang negatif, berarti sudah konteksnya bukan positive thinking lagi ya. Over confidence itu kan suatu hal yang nggak baik lagi ya. Berarti ketika suatu hal yang over itu biasanya sudah nggak baik. Tapi kalau over positive thinking itu kayaknya belum ada istilah itu. Jadi sejauh ini yang saya pelajari, yang saya tahu Bapak dan Ibu, positive thinking itu memang satu hal yang dianjurkan, dan ketika positive thinking itu menghasilkan satu perbuatan, satu makna yang positif pula begitu. Tapi kalau tadi ya akhirnya kepada over confident ataupun nekat, tentu nekat itu juga harus dilihat apakah nekat dengan perhitungan, apakah nekat tanpa perhitungan begitu ya. Nah itu juga perlu dilihat kadarnya. Mungkin kurang lebih seperti itu Bu Widya ya. Kemudian Bu Ningsih, apakah positive thinking memiliki makna yang sama dengan istilah nerimo atau legowo terhadap apa yang terjadi pada kita atau di sekitar kita?
Jadi kalau dalam Islam kan nanti ada istilah mungkin yang ahli bahasa mungkin nanti menjelaskan ya. Ada istilah qanaah. Qanaah. Nah, ternyata ada istilah juga husnudon begitu ya. Nah, kalau nerimo, legowo itu lebih dekat dengan tadi, lebih dekat dengan sabar. Tapi kalau positive thinking itu ada dua unsur, syukur dan sabar ya. Kalau positive thinkingnya dikaitkan dengan kejadian yang Allah hadirkan atau kaitannya dengan hablum minallah begitu ya. Maka ini juga menarik kalau menurut saya bukan berarti berbeda, tetapi nerimo dan legowo itu bagian dari positive thinking. Kalau saya memahaminya seperti itu. Makanya dulu waktu di Bantul gempa, ternyata kok cukup recovery-nya cukup cepat, kemudian kondisi masyarakatnya, kan teman-teman psikologi juga turun itu untuk memberikan PFA ya, psychological first aid, kemudian penanganan psikologi dan sebagainya. Ternyata diteliti juga ternyata yang membuat orang-orang Bantul waktu itu yang paling parah ya, akhirnya cepat bangkit adalah karena tadi ya ilmu nerimo tadi, nerimo yang akhirnya tadi ya memahami semuanya itu karunia Gusti Allah gitu kan, semuanya itu terjadi karena Gusti Allah. Jadi itu bagian dari positive thinking sebenarnya. Ini bukan suatu hal yang berbeda menurut saya sih, tapi nerimo legowo itu bagian dari positive thinking. Mungkin itu barangkali Mas Irwan dan Bapak dan Ibu sekalian, pangapunten kalau banyak kesalahan atau kurang pas nggih, monggo nanti mohon dikoreksi. Saya kembalikan ke Mas Irwan, matur nuwun. Baik, terima kasih banyak Pak Dayat yang telah menyampaikan materi. Kemudian tadi cara penyajian juga sekaligus sama sesi diskusi, jadi begitu Bapak dan Ibu. Sehingga untuk pertanyaan kami mohon maaf, kami cukupkan dua saja, yaitu pertanyaan yang sudah ada di room chat seperti itu. Baik, sekali lagi kami aturkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu jamaah yang berkenan hadir untuk mengikuti Zoom pada malam hari ini, dan terutama sekali kepada Bapak Muhammad Hidayat yang sudah memberikan materi pada malam hari ini. Semoga materi yang sudah disampaikan oleh beliau bermanfaat untuk kita sendiri, keluarga, masyarakat, dan selebihnya kita dapat menularkan gitu Bapak dan Ibu, menularkan materi yang sudah kita dapatkan sehingga menjadi amal jariah seperti itu. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara terakhir yaitu penutup. Marilah acara pengajian pada malam hari ini bersama-sama kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.